Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi la yadurru ma'asmi fil ardi wala fis sama'i wa huwa salim. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Para salikin rahimakumullah, mari kita bersyukur alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa berselawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan tentang maksiat-maksiat batiniah yang perlu kita hindari, dan kita harus membersihkan dari jiwa kita, dari hati kita. Di akhir pengajian kemarin kita dihantarkan oleh hadis Rasulullah yang bisa menyelamatkan kita adalah takwa, beribadah dalam keadaan sendiri maupun banyak orang, adil ya dalam setiap situasi, dan hidup yang sederhana. Sedangkan yang akan membinasakan kita adalah kikir berketerusan, hawa nafsu yang dituruti, dan berbangga ujub dari kita yang kita miliki. Dan itu berdasar dari penyakit hati manusia, yaitu hasad, ujub, dan riya. Untuk itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'allahu bima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talatun muhlikatun wa talatun munjiyatun wa talatun kafaratun wa talatun darajatun. Ini Rasulullah memilah-milah ada 3 yang perlu kita ketahui. 3 hal yang menyelamatkan, 3 yang menghapuskan dosa, dan 3 yang mengangkat derajat kita. Apa itu? Fa'amal muhlikatu fashus muta'un wa hayamut ba'un wa ijabul mar'i binafsihi. Yang bisa membinasakan kita adalah fasuhu muta'un, pikir yang berkelanjutan, hawa nafsu yang selalu dituruti, dan membanggakan diri apa yang ada pada diri kita. Wa ammal munjiyatu fal adlu fil ghadab. Perkara yang bisa menyelamatkan kita itu adalah adil, meskipun kita sedang tidak baik-baik saja atau sedang ada masalah marah. Misalkan kita jadi hakim, maka tetap harus adil. Waridha wal qasdu fil faqril ghina. Hidup sederhana, baik sedang dalam keadaan fakir, kurang, atau keadaan berlebihan, kaya, kita tetap sederhana. Wa khossatul fis sirri wal alaniyah. Dan kita selalu takwa pada Allah dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Wa amal kafaratu fantidharus shalah. Dan perkara yang menghapuskan dosa adalah fantidharus shalah. Jadi menunggu saat sholat, siap-siap menjelang sholat, itu adalah bisa menghapuskan dosa. Begitu juga doa ba'da sholat, doa-doa setelah sholat. Yang kedua, wa isbaghul wudu'i fis sabarat. Menyempurnakan wudu kita meskipun keadaan dingin. Oh, dingin banget, saya tak tayamum loh.
Tidak ada alasan, tidak sakit kok tayamum. Alasannya dingin. Yang keempat, yang ketiga, wa naqlul adami ila jama'at, dan melangkahkan kaki kita untuk bisa sholat berjamaah. Wa ammad darajat, dan yang bisa mengangkat derajat kita, Allahumma amin, apa? Fa'it'amut ta'am, memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Ya, siapa saja. Ada teman, ada tetangga, ada tamu, sedang waktunya makan, sebaiknya kita kasih makan. Wa ifsya'us salam, dan selalu memberikan ufsus salam, uluk salam, menyampaikan salam. 3. Wassolatu billaili wan nasi niyam, dan sholat malam di saat banyak orang yang sedang tidur. Itu adalah yang bisa mengangkat derajat. Nafilatan, itu kan asa ayat masuk ke makom mahmuda, itu di sini. Jadi kita akan diangkat derajatnya kalau biasa sholat. Bapak Ibu sekalian, wa qala aidan salam taslam minha hadil ummah, 3 perkara tidak selamat bagi umat saya ini apa? Rasulullah mengatakan al-hasad, dengki, wadh-dhannu, berprasangka, wat-tayyar, ini adalah meramal buluk, ala unabbiukum bil makhraj minha, maka saya beritahu kalian tentang jalan keluar dari perkara ini, kata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Ya, qalu ambina, ya Rasulullah beritahu saya. Maka Rasulullah melanjutkan sabdanya, idza dzananta fala tuhaqqiq, apabila kamu berprasangka maka jangan kamu pastikan. Ini pasti ini yang mengambil uang itu orang itu, pasti yang membuat kesalahan orang itu. Ya, sebut saja mungkin, belum tahu loh ya, belum tentu benar loh ya. Wa idza hasadta fala tabghi, kalau kamu sedang ada dengki jangan kamu bersikap sewenang-wenang. Sebaiknya jangan dengki, artinya jangan dengki. Wa idza tayyarta famdi mutawakkilan 'ala Allah, dan apabila kamu diramal oleh seseorang buruk, maka sebaiknya kamu bertawakal pada Allah. Karena semuanya itu yang menentukan adalah Allah, bukan diramal Allah. Bagus sekalian, sekarang kita bicara hasad. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab ammal hasadu fa huwa mutasa'ibun minasyuhi. Adapun dengki adalah sifat sebagai cabang dari sifat kikir. Artinya wal hikti wal ghadab, bisa melahirkan dendam dan marah kalau orang itu dengki. Fa innal bakhil walladzi yaqulu bima fi yadihi, karena sesungguhnya orang yang pelit yaitu orang yang ada pada diri kita. Itu adalah orang yang pelit yang ada di tangan kita. Kita punya sesuatu sulit melepas, sulit memberi, itu adalah orang yang pelit, bakhil. Artinya apa? Minto mimmalin tuli bubisari wabil muru'ati infiqah ala ghairi, harta kita yang dituntun syariat, menyangkut keperiwaraan kita, kita tidak membelanjakan di jalan Allah, ya, di saat kepada orang sebagai orang lain membutuhkan, itu berarti orang yang bakhil. Bedanya orang as-sakhihu apa? Wasyakihu. Tadi itu adalah orang yang bakhil. Kalau orang kikir, ini orang seringkali menyamakan orang bakhil dan kikir. Sedangkan orang kikir walladzi yaqulu bi ni'matillah ta'ala wa yafi khazaini qudrati ta'ala. Sedangkan orang kikir adalah orang yang pelit atas nikmat Allah, padahal nikmat itu terdapat sebagai apa yang menjadi kekuasaan perbendaharaan Allah. Ya. La fi khazani,
bukan terdapat di dalam perbendaan dirinya. Kita punya harta lebih, yaitu ada hak sosialnya. Nah, punya lebih, punya jabatan kan milik Allah, bukan di tangan kita, kan itu kan diberikan. Kok kita tidak menjalankan hak sosial, itu namanya kikir. Tapi kalau kita punya makan, sedang satu piring, ya, temannya di sebelah kirinya tidak makan, oh itu baru pelit. Karena itu sedang ada di depan kita. Jadi ada bedanya antara al-bakhil wal as-sakhih, antara kikir dan pelit. Ala ibadillahi ta'ala fasuhu a'dhamun. Nah, kikir kepada Allah itu karena nikmat tadi itu adalah kekikirannya itu lebih besar dibandingkan dengan pelit. Jadi yang paling bahaya itu adalah yang sahih, bukan yang bakhil. Kenapa? Karena sesungguhnya kekikiran adalah melarang seseorang untuk memberikan sesuatu pada orang lain. Itu kikir. Li'anna suha wa yamna'a ahadan an ita'i syahsin kama yamna'u nafsu 'anil ita'i, sebagaimana ia melarang dirinya sendiri untuk memberi kepada orang lain. Tapi kalau artinya orang kikir itu mempengaruhi. Ojo ngasih orang itu. Nah, itu kikir. Kalau pelit yang ada di kita tidak dikasih, itu pelit. Wal khusudu walladzi yasukku alaih, sedangkan orang dengki adalah orang yang terasa berat atasnya apa? In'amillahi ta'ala min khazaini qudrati ala abdin min ibadi. Berat atas pemberian Allah Ta'ala kepada seorang hamba yang dimiliki, yang dikasihi atas kekuasaan dan perbendaharaan Allah. Loh, sing cukup kok kuwi ya, kok tutu aku, kok bukan saya. Kemudian dia marah. Lah itu artinya orang hasad. Di ilmi, urusan ilmu, malin harta, au mahabah fi qulubin nas, atau seseorang yang disenangi orang lain, ka khasratil adba'in, yang banyak pengikutnya. Loh, yang jadi tokoh kok iku lagi, kok bukan saya. Nah, itu berarti hasad. Jadi tidak rela orang lain yang diberi amanah. Au hadin min hudud, atau nikmat nasib baik, berbagai nasib yang baik. Itu kok kartunnya nggak mati-mati sih orang itu, hidup terus. Hasad. Kok itu terus, kok bukan saya, bukan yang lain. Hasad bisa jadi tiga. Nanti kita lanjutkan. Hasad yang penting orang itu nggak pendapat. Yang dua, hasad dipindahkan pada orang lain. Yang ketiga, hasad diberikan kepada kita. Nah, itu ada tiga bentuk hasadnya. Hatta annahu la yuhibbu zawalaha antilkal nikmah anhu, ya, bahwa ia hingga benar-benar menyukai hilangnya hal itu darinya. Artinya apa? Dzalikal abdu, orang diberi nikmat oleh Allah, pangkat, kemudian disokroi, difitnai, cari kesalahannya, itu ada orang hasad. Wa illam yahsul lahu bidzalika syai'un min tilkal nikmah, ya, meskipun tidak ada pada baginya dengan sebab hal itu, akan sedikit dari kenikmatan itu. Yang penting orang itu jangan menjabat. Itu berarti orang hasad. Ya. Ailam yantakil ilahi syai'un minal mahjubin zawaluhul wal mutamanna usuluhu. Tidak akan berpindah kepadanya sedikit pun yang ia sukai hilangnya, yang ia sukai hanya yang penting hilangnya kenikmatan itu pada orang lain. Ini hasad yang pertama. Fahada, ya, muntahal khubsu, maka hal ini adalah puncak dari kekejian, ay ghayatul qubhi, yaitu sebuah puncak dari keburukan. Wa hadza ahadu maratib hasad, dan ini adalah tingkatan kedengkian. Dia akan menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan orang.
maaf, moga-moga kita tidak melakukan itu. Wal maratus tsani, sedangkan tingkat kedua, ayyuhibbu zawalun nikmah ilahi li rahbatihi fi tilkan nikmah mislu rahbati fi daril hasanah. Dan tingkat kedua adalah hilangnya kenikmatan itu beralih kepadanya karena cintanya terhadap kenikmatan itu seperti cintanya pada rumah yang bagus fi daril hasanah. Jangan orang itu yang rumahnya bagus, saya aja. Kemudian dicari kesalahannya. Awi omrati jamilah, atau iri, maaf ya, karena istrinya kok cantik, wes tak rebute, tak jambi-jambi semar mesem, biar istrinya katut dengan saya, misalkan. Itu hasad yang memindahkan kenikmatan orang untuk kita. Aw wilayatin nafidah, seperti orang yang punya pengaruh, ketua organisasi katakan, jatuhkan biar dia yang jadi ketua umumnya. Au sa'atin minar rezeki, atau kelapangan dari rezeki, nahalatul ghairu, dan hal-hal yang lain. Ini tingkat kedua. Wa yuhibbu an takuna lahu wa mabtul wa matlubuhu tilkal imah, dan ia menyukai itu menjadi miliknya karena dia yang cari-cari. Sudah upaya nggak dapat, yang dapat yang temennya. Akhirnya yang temennya dicarikan kesalahan, di fitnah, kemudian jatuh ke dia. Nah, ini sungguh tidak manusia. La jawaluha anhu, bukan hilangnya kenikmatan itu dari orang lain, tapi untuk dirinya. Wa makruhu faktun nikmatul lan tun'amu ghairu biha, dan tidak bukan bersenang-senang orang lain dengan nikmat tersebut. Artinya jangan sampai orang lain yang seneng lah, tapi saya, kira-kira. Wal maratut talid, sedangkan tingkat ketiga, alla yastahi aina tilkal nikmah li nafsi bal yastahi mithluha. Yang ketiga adalah ia tidak menginginkan bentuk kenikmatan ini untuk dirinya sendiri, akan tetapi menginginkan kenikmatan yang sama. Nah, artinya ada cukup baik dia. Ada iri, tapi iri yang baik. Ya udah, itu punya sih kok. Pinter men sih bocah kuwi. Rezekine kok mlaku terus, ngucur terus itu loh. Apa amalane? Nah, kira-kira gitu kan? Kok kartunnya ra mati-mati itu loh. Nah, kira-kira gitu. Kita ada ya, pembicaraan di masyarakat kan gitu. Kamu terus rezekine ra ngucur, ora mandek-mandek gitu loh. Nah, fa in ajaza an mislaha, lalu jika tidak mampu untuk membeli kenikmatan sama, ahabba zawala anil mun'ami alaih, maka ia lebih hilangnya kenikmatan itu dari orang yang diberi nikmat tersebut. Wa baina gharihu, dan darinya dan untuk orang lain. Ini barji barbeh. Ya wis raku radeke ora sapa pokoke aja ana sing delok motoku lihat orang lain sukses. Nanti hatiku merongkol. Hati saya marah. Ya, ini yang namanya orang hasad. Bapak sekalian, fasikul awwalu ghairu madmumum, maka sisi yang pertama, ketidakmampuan memiliki itu adalah tidak tercela. Wa wal musamma ghibthah, dan itu dinamakan ghibthah. Jadi kalau kita sadar ada kekurangan, orang lain sukses kemudian kita meniru, itu namanya ghibthah. Itu boleh. Apa sih itu? Resepnya. Jangan-jangan ibunya ngaji terus nggak kangge anaknya. Karena itu ibu saya saya suruh doain saya biar saya sukses, itu boleh. Tapi bukan untuk memotong. Kalau memotong itu namanya hasad. Kalau ini adalah ghibthah, boleh meniru untuk kebaikan. Munafasatu wasiku sani madmumum, sedangkan sisi yang kedua berupa hilangnya kenikmatan tadi, berarti itu yang tidak boleh. Kalau niru yang baik itu boleh.
Sedangkan keempat, wal martabil rabi'ah, sedangkan tingkatan yang keempat, ayastahili nafsi mislatil kal nikmah, yang menginginkan untuk dirinya mendapatkan nikmat seperti itu, fa illam tahsul fala yujibu zawalaha anil mun'ami alaih. Lalu ia jika tidak berhasil memiliki, maka ia tidak mempunyai hilangnya kenikmatan atas orang yang telah diberi kenikmatan. Nah, dengan demikian yang keempat itu agak netral ya, hanya tidak suka tapi tidak melakukan apa. Wa hadzal akhiru wal mafuun anhu, dan kedengkian terakhir adalah bisa dimaafkan. Hanya nggak seneng tapi nggak melakukan apa. Nggak seneng toh, tapi nggak hasad. Nah, maka ingkanat dunya, kalau itu urusan duniawi, ya, wal madbubun ilahi, maka disunahkan kepadanya. Ingkana fitin, kemudian kalau itu adalah urusan agama, cepat istighfar. Hanya nggak seneng di batin, tidak melakukan apapun, itu masih ditolerir, tapi dia akan dimaafkan. Falidzalika, maka karena itu Bapak Ibu sekalian, ail li ajli kaunil hasadi ghayatul khubsi, karena alasan keberadaan kedengkian itulah sebagai bentuk puncak dari keburukan. Jadi maaf, moga-moga hati kita dijauhkan dari hati yang dengki. Kalau ada teman sukses, alhamdulillah, tabarakallah, moga Allah memberkahi, moga-moga sukses, mugi-mugi berkah. Seperti saya kan setiap saat mugi berkah kan gitu. Itu didoakan. Setiap teman yang sukses, setiap teman yang sedang melakukan apapun, kita doakan semoga berkah. Qala Nabi, Rasulullah bersabda, ini perlu kita perhatikan, al hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khotob. Kedengkian itu akan memakan kebaikan seperti halnya ta'kulun nar, memakannya api, ila al-khotobu, kayu bakar. Jadi kalau dengan demikian Bapak sekalian, kalau kita gampang dengki kepada seseorang itu tidak, walaupun dia tidak tahu, maka amal kita akan terbakar. Kalau sampai menfitnah, menghibah, maka lebih dari itu dosanya yang difitnah diambil oleh yang menghibah, yang menfitnah. Kalau amal baiknya yang difitnah masih kurang, maka amal baiknya dari orang yang memfitnah itu ditransfer kepada orang yang difitnah tadi. Artinya betapa bahayanya orang yang ahlul hasad, orang yang sedikit-sedikit hasad. Udah, ndak dulur, ndak konco, ndak saudara, ndak temen, ndak anak buah, kok ono sukses dongakno. Ya Allah, muga-muga sukses, moga-moga berkah. Lah, itu doa itu nanti merefleksikan pada kita. Lek donga wis muga-muga ora kasil, wis bahaya itu. Akhirnya lari ke kita semua. Bapak Ibu sekalian, mengapa? Karena apa yang terdapat di dalam kedengkian itu berupa penisbatan Tuhan. Ai lima fihi min nisbati rabbil. Gusti Allah sing ngersakno lho. Kok kowe atimu merongkol, senenge nek kono, lah awakmu atimu kok merongkol, ya enggak usah dipikir. Wong sukses alhamdulillah, duwe pangkat alhamdulillah, sugih alhamdulillah, muga-muga berkah, ngono tok ae. Ditungakne gitu aja. Jangan wah duwite kon ndi ya? Dari mana itu? Nah, itu berarti Anda menentang finis batirrob. Itu berarti Anda menentang terhadap ketentuan Allah yang telah memberikan nikmat kepada orang. Itu ilal jahli, kepada satu sikap kebodohan,
wasafahi wa wad'i syai'un fi ghairi mahalli, itu adalah meletakkan ketololan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Karena itu wa qala mu'allif wal khusyudu wal mu'addabu alladzi la yarham wa la yajal fi adabin da'imin fid dunya, ya, wal hasadu yuhayyiju khamsatu asya'i. Sampai sini aja. Sampai fi adabin da'imin fid dunya. Karena itu al khusyudu utawi hasad itu al mu'adzabun adalah orang yang tersiksa. Lho orang ndak tersiksa piye sih? Lho sing seneng wong liya lho, awake dhewe kok mikir atine merongkol kan tersiksa. Enggak usah mikir wong liya. Dongakno ae. Kita doa. Siapa saja. Murid alhamdulillah sukses. Alhamdulillah barakallah. Konco alhamdulillah. Aja merongkol atine. Merongkol itu adalah wal mu'adzabu, orang itu tersiksa. Alladzi la yarham, dan orang itu tidak pernah memiliki belas kasihan. Wala zazalu, artinya orang ini kasihan akhirnya. Wala yazalu, yang tidak henti-hentinya. Sudah hatinya merongkol, menurut Imam Ghazali, fi adabin da'imin fid dunya, kemudian dia dalam kondisi tersiksa selama di dunia karena hatinya enggak lembar, hatine ora dawa, hatinya enggak panjang, isinya marah-marah urusane wong liya. Piye sih? Moga-moga kita tidak seperti itu, Bu nggih. Bapak Ibu sekalian, kanca-kanca saya, kalau ada teman sukses kita doakan. Urusan orang lain sukses, kok ingin kita sukses, kita ikuti langkahnya. Dari situlah insya Allah Allah juga akan memberikan kenikmatan-kenikmatan, wasilah-wasilah fitunya, dan juga kelebihan, ya, fadilah-fadilah akan digelontorkan kepada kita juga. Karena kita banyak bersyukur, berarti Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Terima kasih. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.